الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Qasas ayat 77. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur. Alhamdulillah, banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Itu kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita membicarakan persoalan kehidupan di dunia ini yang ternyata percaya tidak percaya, yakin apa tidak, bahwa hidup kita ini akan berakhir, bahwa hidup kita ini dibatasi ketentuan oleh Allah. Oleh karena itu tugas kita tidak ada lain kecuali mengisi kehidupan ini, diisi dengan sebaik-baiknya, terutama kaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita tentu sangat menyesal apabila waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan waktu itu tidak bisa diulang kembali, tidak bisa direview. Dia akan berlalu begitu saja. Karena itu sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu kita sudah memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah. Sebentar lagi secara Masehi kita akan mengakhiri dengan tutupnya bulan Desember. Berarti umur kita sudah berkurang setahun. Bukan bertambah, berkurang setahun. Makin lama bukan makin dekat, bukan makin jauh, tapi makin lama makin dekat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Qasas 77 itu bahwa kita punya program, punya tekad supaya hidup ini bermakna, supaya hidup ini punya arti.
bagi diri kita masing-masing. Tidak ada nanti saling tolong menolong di situ, tidak ada. Yang ada saling ambil mengambil. Menzalimi orang berarti kita ngenjui pahala kita kepada orang itu. Banyak niat ibadah kita kalau berbuat zalim terus habis. Inilah yang bangkrut kata Nabi itu. Karenanya mari kita selalu bersikap yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ke depan tentu kita sisihkan waktu, kita sisihkan tenaga, harta dan lain sebagainya dalam rangka mencapai apa yang Allah kehendaki. Pertama, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kita mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Membicarakan masalah akhirat ini agak panjang itu Pak, panjang masanya. Wabil akhirati hum yuqinun. Bagi orang yang beriman yakin bahwa akhirat itu ada. Akhirat itu pasti akan ditemui. Allah memerintahkan agar kita mempersiapkan kehidupan di akhirat itu agar bahagia. Kehidupan di dunia ini orang berupaya sekeras tenaga untuk bahagia hidup di dunia. Malah ada istilah kaki ke atas, tangan ke bawah untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Urusan dunia. Jarang orang mati-matian untuk kepentingan akhirat. Kecuali dia berjuang fisabilillah, berjuang dalam perang, nah itu mati-matian. Sekarang sudah mulai Pak orang berebut nak saf di depan misalnya, karena memang ada anjurannya oleh Nabi saf depan. Tapi kenyataan tiap hari Jumat orang walaupun datang jam 11 nyari tembok tiang. Walaupun jam 11 dia datang nyari tiang dulu supaya baca besender barangkali ya. Yang saya hormati, kehidupan akhirat bahagia itu tidak ada jalan kecuali melalui ibadah. Melalui ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah khassah maupun ibadah ammah, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Yang ibadah khusus cantum di dalam rukun Islam, selebihnya umum. Syahadat khusus Pak, khusus. Tidak boleh kita nambah-nambah. Pertama syahadat. Tidak boleh nambah Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada kita temukan Pak Sayyidina itu. La ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Tidak kita temukan. Yang ada itu ya penambahan Pak. Ditambah. Sayyidina itu dipertuan, dihormati. Ada yang protes, apa tidak boleh pakai itu dipertuan, dihormati. Ya asli arti mana tuh? Memang kita menghargai, menghormati Nabi. Ya aslinya tidak ada. Nah,
Inilah para ulama itu mengatakan tidak apa-apa Pak, bukan masalah tidak apa-apa. Awalnya tidak hati, tidak boleh nambah-nambah. Sholat zuhur tidak boleh nambah-nambah laju 8, tidak boleh. Bukan kecapean, cukuplah sikok be, 1 rakaat saja, tidak ada. Dan seterusnya, sahar maghrib isya subuh khusus. Puasa itu juga khusus juga puasa. Ramadan itu khusus, tidak boleh di luar bulan Ramadan. Dan sekarang ada tren nak ditukar-tukar Pak ya. Jumat nak tukar hari Sabtu. Dan seterusnya, banyak tren-tren itu, jangan, tidak usah. Kenapa? Karena memang khusus dia, khusus, tidak ada istilah tambah kurangnya. Zuhur, asar, isya boleh kalau jamak qashar jadi 2. Itu pun khusus dalam perjalanan. Ada yang ngotot 4 nian Pak, dalam perjalanan zuhur 4 nian. Ngotot dia Pak. Tidak sah sebenarnya zuhur kalau 2 katanya. 2 itu subuh. Nah, ada perintahnya Pak, boleh. Malah Nabi kalau tidak dilaksanakan cak sombong nian wong itu. Itu. Kalau disuruh ringan masih tidak digawikan. Khusus. Zakat khusus pula Pak, khusus. Kaliannya itu 91,9 sekian emas gramnya. Kalau di Muhammadiyah 85 gram. Kalau di Basnas itu 91,9 sekian. Kali 91 sekian kali emas waktu itu. 91 sekian kali berapa sekarang? Tidak tahu Pak ya. Lebih kurang katanya 900. 81,5 lewat kali 900. Apa tuh Pak? Lebih kurang 90 juta. Penghasilan 90 juta wajib dikeluarkan zakatnya. Itu pun pakai masa 1 tahun. Jumlahnya cukup, masanya cukup, dikeluarkan zakat 2,5%. Ada juga yang protes Pak bahwa zakat profesi itu tidak hati. Gawai ada profesi itu. Tidak. Katanya, kata saya enggak, pasti penghasilan kan, penghasilan. Apapun bentuk penghasilan itu dikeluarkan. Ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana penghasilannya haram? Nah, itu lain lagi ceritanya. Penghasilan haram, misalnya menang togel, menang judi, lain lagi gajinya. Yang halal keluarkan 2,5%. Itu khusus, tidak sampai sekian berarti dia wakaf, infak, sedekah biasa. Apa beda zakat dengan infak sedekah biasa itu? Kalau zakat dia punya ukuran, punya masa, dan punya jumlah yang tertentu. Kalau infak, zakat, sedekah enggak. Nak 500 rupiah, nak 1.000, nak 5.000, nak 10. Tidak terikat. Dia khusus. Haji itu juga tidak ada tempat lain haji itu kecuali di Mekah. Ada dulu Pak di Linggau juga, dia belum haji tapi pangkal namanya taruh H. Ujiku tahun berapa Pak naik haji Pak? Belum. Kok depannya dah H Pak?
Sebenarnya Pak H itu Indonesia baik Pak di depan, tempat lain tidak pula, termasuk di Arab. Haji Abdullah di Arab enggak, Haji Faisal. Di kita nih Pak di Indonesia, terus sama Asia. Di Asia ini Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Doha pangkalnya. Kalau haji lah 30 kali, sampai 30 tuh Pak. Tahun 2012 ada kawan saya Pak, lah ke 29 naik haji, Masya Allah. Ada hadis tidak sah hajinya itu berulang-ulang kalau di samping rumahnya itu mati kelaparan, miskin. Sementara dia berulang-ulang, kecuali Pak ya, kecuali mohon maaf, bukan saya membela diri saya, bukan, kecuali petugas kan artinya dia ditugasi. Haji ngapa Pak? Wih, haji itu tahu tak? Di antaranya pengampunan dosa katanya. Siapa yang berada di Arafah itu dosanya diampuni oleh Allah sebanyak pasir di Arafah. Berapa triliun pasir Pak kalau dihitung-hitung di Arafah itu. Nah, minta ampun kepada Allah. Saya ini kan katanya tiap hari minta ampun, berartilah haji aku nih. Nah, itu pula cara berpikirnya ya. Dan haji itu ke Mekah, terutama haji itu waktu di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Misalnya nak sepi-sepi sekarang ke sana ke Arafah, balik dari situ haji belum, itu baru umroh. Ini khusus, ada khusus. Dan tentang ibadah khusus ini ada masa, ada waktunya dilakukan, terutama yang rutin setiap hari, syahadat dan sholat. Kalau puasa setahun sekali bulan Ramadan, kalau zakat sekali setahun, kalau haji sekali seumur hidup. Kan ada waktu, ada masanya. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Lalu ada ibadah umum ini senyum Pak, senyum asal ikhlas ibadah. Iya, jangan pula jadi wong merengut panjang la ilallah. Kalau merengut panjang itu kan banyak terjemahannya Pak. Apa susah Bapak ini? Apa sakit ini? Tapi jangan pula senyum terus Bapak ya. Dari megang tadi nyar-nyir senyum ya, juga tonggilo senyum ibadah. Apalagi yang berat-berat Pak, apalagi yang berat-berat, misalnya agak berat mungkin membantu orang ketika tabrakan misalnya. Kayak di mana kemarin tuh di Palembang ya, nabrak becak itu, Pajero nabrak becak, nolong orang, berat itu. Nah kalau di satu tempat Pak jangan basing nolong tuh Pak, satu tempat jangan basing nolong itu. Artinya harus ada saksi-saksi. Ada satu tempat Pak, orang tumburan motor misalnya, kita kena kasihan mau nolong, kita tolong. Waktu kita nolong itu mulai digebuk Pak. Nah ini lain nombor katanya. Padahal bukan, kita nolong. Bukan berarti kita tidak mau nolong, artinya kita punya saksi, punya beberapa orang yang bisa jadi saksi kita. Sehingga saksi kaki akan ngomong, bukan, dia itu nolong, begitu. Memang ada Pak satu tempat kayak gitu. Pokoknya tidak tahu, pokoknya siapa yang parah itulah katanya yang numbur, yang nabrak. Maka banyak yang nabrak lari itu karena dia takut kalau diberondongi oleh masyarakat. Bantu. Jadi
Ibadah yang di luar yang lima tadi namanya umum, ibadah umum. Nah, Ibu ya. Sudah dapat Bu kopi Bu? Belum Bu? Dikasih Pak Ucok, dia tuh kalau belum diunjuk itu tuh. Ibadah. Karena itu ke depan ibadah ini kita utamakan karena ini yang bakal membawa kebahagiaan hidup kita di akhirat. Ada yang ngomong, enggak usah lah Pak, akhirat itu di mana? Yang pasti baik katanya. Yang pasti mana hidup di dunia ini? Oh, itu bukan orang yang beriman, Pak. Orang yang beriman itu tidak pasti pun disuruh yakin, dia yakin, percaya dia. Karena ada petunjuk wabil akhirati hum yuqinun. Yakin dia ada akhirat. Orang beriman. Surga dia yakin, Pak. Amman ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa amman ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Yakin kita ada surga, ada neraka. Ada yang pergi ke sana belum? Syaratnya mati dulu katanya. Ya benar, mati dulu syaratnya. Kecuali dalam sejarah Idris, Nabi Idris alaihissalam, sebelum mati nian-nian, sebelum mati beneran dia nyubuh surga itu. Tapi izin Allah, izin Allah. Belum pernah ke sana kita, belum pernah ke neraka, belum pernah ke surga, tapi kita yakin itu ada. Yakin. Melalui apa? Melalui firman Allah tadi. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka surga yang sudah dijanjikan. Maka anu yaksibun, membalas dari apa-apa yang sudah mereka berbuat di permukaan bumi dulu sekarang ini. Ibadah. Hari Pak kita bersama-sama meningkatkan syukur-syukur, kalau bisa ditingkatkan minimal ya mempertahankan ibadah yang sudah kita lakukan. Misalnya salat berjemaah, alhamdulillah lah berpuluh tahun ini Pak Herman, berpuluh tahun terus beribadah. Misalnya dalam perjalanan, misalnya Pak ya, boleh beribadah dalam perjalanan, boleh minimal sama kawan-kawan, sama kawan-kawan berjamaah, bisa itu. Sudah tunjuk pelajaran kepada anak-anak tuh, kapan dalam perjalanan, ayo jamak qashar yuk, jamak qashar, berjamaah. Di antara ibadah-ibadah tadi yang berat, ya sebenarnya berat galau, tapi ringan karena dasar kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar iman itulah yang mendorong agar seseorang itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dan Ibu? Yang kedua, jangan lupa pula menurut Allah dalam surat Al-Qasas, itu firman Allah dalam surat Al-Qasas, cari kebahagiaan juga di dunia ini. Kebahagiaan di dunia ini perlu dicari juga. Nabi sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bahagialah hidup kami di dunia, buat bahagialah hidup saya di dunia ini. Ya Allah, bahagia juga hidup akhirat dan jauhkan dari azab api neraka. Doa, berdoa. Dunia ini tidak boleh pula Pak ditinggalkan oleh Nabi, tidak boleh. Berdoa pula, ya Allah jadi miskin lah aku di dunia ini, dah boleh. Berdoa itu kaya, berpunya. Sebab orang yang kaya ada duit itu Pak, ada kesempatan untuk berwakaf, ada kesempatan untuk zakat, infak, sedekah. Saya lihat jemaah kita ya
rutin kayaknya, ada yang subuh, ada yang zuhur, berimpak. Ya baca itu, oh ini untuk panti, oh ini untuk pancin, taruhnya dua-dua. Itu cari kebahagiaan hidup di dunia ini. Menurut penjelasan hadis Nabi, ciri orang bahagia hidup di dunia ini pertama punya pasangan suami istri soleh dan soleha. Wah, ini punya pasangan hidup yang taat kepada Allah. Nah, taat itu sangat luas, Pak, sangat luas. Termasuk diantaranya tidak boleh saling memarahi secara frontal, secara keras. Ada pada rumah tangga tuh seorang suami penerapannya keras, Pak. Salah dikit tabok, salah dikit tinju. Anak mah itu juga diperlakukan tidak, Pak. Boleh marah memang, cuman batas-batas tertentu. Marah itu boleh, Pak. Kalau tidak marah laju apa itu ya? Boleh marah, tapi ada batas. Marah istri boleh, Pak. Tapi batasnya kayak mana? Kasih peringatan. Ayo sholat apa tidak? Masih tidak sholat ada ya? Yuk sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Apa lagi? Ninju, nempeleng, nerjang belum. Sudah peringatan 3 kali, lebih lanjut pisah ranjang. Nah, kan gitu, pisah ranjang. Suami mungkin di parak kompor belakang, istri biarlah di sprint bed. Hari hujan, petir. Nah, datang istri, bang, ayo ke kamar yuk. Saya mau ke kamar kalau kamu mau sholat. Nah, kan begitu. Ini marah, boleh marah. Suami istri soleh dan soleha. Ini bahagia menurut Nabi itu. Kenapa bahagia? Karena memang suami istri itu kan hampir ketemu terus setiap hari, malah setiap minimal ya sehari semalam pasti ketemu, kecuali memang tugasnya dituntut oleh tugas yang memisahkan satu dengan yang lain. Itu sudah kesepakatan, misalnya suami tugas di luar, suami tugas di mana, tidak ketemu. Tapi idealnya memang ketemu terus. Tidak ke WC, jenguk dia, aku duluan katanya, ketemu di WC. Nak makan, ketemu pula. Ami istri yang soleh dan soleha. Yang kedua, anak yang abroro, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu bahagia, Pak. Ada, Pak, ada beberapa keluarga saya lihat anak-anaknya, wah santun nian, wah bagus. Kita baik ngadapi anak-anak anak-anak orang lain yang santun itu, Pak. Kita pun terasa bahagialah bapak ibunya nih ya. Kalau anak tidak santun, masya Allah. Jangankan wong tuanya, kita nyingoknya, waduh ya Allah. Carut tiap waktu, belago itulah gawi. Lu lupa belagonya, ini palak bak kau, ini palak bak kau. Siapa mijak duluan melawan, tahu mijak. Nah itu. Anak-anak yang abror, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah. Ada, Pak, di Linggau ini anaknya lanang enggak lho, Pak? Berapa? 4 atau 5 anaknya itu lanang. Tapi anak-anak tadi, Pak, patuh. Kau nyuci ya, nyuci dia, tiap pagi nyuci dia. Kau nyapu ngepel rumah ya, nyapu ngepel rumah dia. Padahal lanang, Pak. Kau nolong ibu masak ya. Yo. Anaknya lanang tapi patuh-patuh dia, masya Allah. Bahagia, Pak.
menurut Nabi itu orang bahagia hidup di dunia ini. Punya anak yang abror, yang pada akhirnya nanti bisa menyolatkan ketika kita mati, Pak. Kan susah, Pak. Jengok lah bicara ya, Pak. Ada orang tuanya meninggal, saling panggil-panggil, oh mana anaknya? Kata anak, laju lah Pak, laju kemana? Malah di luar, Pak, di luar malah dia. Masya Allah. Pernah ada terjadi di Linggau nih, anaknya sarjana kalau Pak, ada insinyur, ada SH, ada M.Hum, segala macam tuh. Dulu jadi imam, orang tuanya meninggal, dati. Padahal nyolatkan jenazah kan tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Takbir cuman. Ada yang di mana tuh? Dia takbir 4, baca tidak tahu dia. Biar aku kata nyolat, aku niantunya. Mudah lah takbir 4 kali itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 4 kali. Lalu jiwa nggak sudah tuh. Apa baca tahu jadi pokoknya 4 takbir. Jangan puluh ya. Tak kado, wong lagu kemana-kemana apa lah deh, panjang lagu kemana-kemana tuh. Ini takbir pertama Fatihah lah dibaca setiap hari Fatihah tuh. Yang kedua salawat lah tiap hari pula dibaca. Nah yang jarang dibaca tuh Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Yang jarang dibaca pula Allahumma firlaha, warhamha. Masya Allah. Anak yang abror itu insya Allah jadi orang tua yang berbahagia hidup di dunia. Yang ketiga, punya teman Pak, punya kawan yang seide. Nah yang seide dalam hal ibadah ini bagus Pak. Tapi kalau seide dalam wal udwan dosa, itu payah Pak. Oh di mana rumah siapa kita todong hari ini? Oh enggak tuh. Tapi kalau seide dalam hal beribadah kepada Allah, ayo Pak, salat kita ya. Oh yo. Wah punya teman yang baik, punya sahabat. Tapi teman tuh Pak sebenarnya yang terbaik memang yang seide, seiman, seibadah itu yang paling bagus tuh. Tapi bukan yang lain tidak boleh kita temani. Tidak boleh kita pergauli tidak apa-apa. Macam dia apa itu? Preman nak nodong didatangi oleh ustad. Didatangi Pak, disahabatinya Pak, apa kabar Pak? Sehat. Bapak mau nodongnya? Yo, itu Pak. Yang ustad tadi ngomong, oh jangan Pak, jangan nodong Pak, katanya. Hasil nodong kan haram, biarlah katanya halal haram hak kami. Nak apa kau? Kau dapat di sini la ilallah. Laju nak mau nuhu lo. Melarang punya teman, punya kawan. Tapi susah Pak. Itu kata si Roma. Teman untuk ke surga itu dikit Pak. Tapi teman untuk ke neraka itu banyak. Teman untuk ke masjid itu dikit, tapi teman untuk yang lain, untuk maksiat segala macam tuh, apalagi maksiat Pak sekarang makai link tuh, makai link, ada join satu dengan lain. Jangan ngira Pak, di Linggau ini ada orang dari Jakarta berzina ke Linggau, ada orang Linggau ke Jakarta banyak pakai api, ya teman, ya sahabat, dengan mencari sahabat, mencari rezeki yang halalan wa thayyiban. Agak berat Pak nyari rezeki yang halal ya, agak berat Pak. Malah di kantor tuh abu-abu katanya, jual abu-abu. Apa yang abu-abu deh saya pikir. Minjam duit angat dingin Pak. Nah angat dingin pula katanya. Apa pula yang duit angat dingin nih? Kapan dipegang angat? Anu yang dingin pula di mana tuh? Angat dingin. Artinya di situ ada hal-hal yang kurang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat Pak memang. Saya merasakan itu di kantor, merasakan harus nekin tanpa
tanpa nyingok jumlah, Pak. Jumlahnya tak nyingok, suruh naikin. Rezeki. Nah, rezeki ini kaitannya dengan makanan. Makan menjadi nyelip di tulang sulbi wat taraif, yang pada akhirnya akan keluar menjadi mani. Mani akan disemprot ke indung telur akan membuahkan turunan dari bahan-bahan yang tidak diridhoi oleh Allah. Berat. Tapi masih ada Nabi Daud dia tak kalah, Pak. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tuh tanpa usahanya dewek dak lah, Pak. Dak lah dia makan. Nah, macam kuih saya ini, Pak. Kalau dia tak goreng dewek, dia melihat dak makannya. Oh, itu Nabi Daud tuh. Nabi Daud alaihissalam ya. Mal kita ini lah dibeli wong, lah digoreng, tinggal makan bismillah ya. Tapi Nabi Daud dak kalah, Pak, dia. Punya teman, punya mencari rezeki yang halalan wa thayyiban. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada 4 pembicaraan kita. Yang ketiga, selalu berbuat baik. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Kita disuruh berbuat baik, Pak. Nah, sekarang untuk berbuat jahat tuh peluangnya terbuka lebar, Pak. Saya punya grup di WA itu tak terbaca-baca, Pak. Allah, alangkah banyaknya nih. Saya baca-baca itu jarang nyarah ke akhirat, jarang, Pak. Kalau ngelinggau cak mana, bangkrut kak? Dijawab oleh kawannya, daripada bangkrut ambil hak uang, ngambil hak uang. Perbuatan itu sangat peluang besar, Pak, sekarang, Pak, untuk berbuat yang tidak bagus itu. Untuk berbuat yang tidak baik itu sangat minim. Tapi ada juga, Pak, ada juga yang buka HP pagi-pagi buatnya assalamualaikum, apa kabar Tuan? Nah, mulai itu. Apa kabar Tuan? Dijawabnya alhamdulillah. Kan ada tulisan Arab itu, Pak, ya, buatnya tik alhamdulillah. Wah, bagus tuh. Melalui HP itu peluangnya besar nih untuk berbuat baik dan peluang besar untuk berbuat dosa. Saya dapat WA, Bu. Bapak dapat WA saya. Apa WA-nya? Saya ini janda muda. Nah, jadi ngapa pula ini melapor dengan kita? Saya ini janda muda lagi sepian ini, katanya. Masya Allah. Kalau bangsa iseng-iseng, Pak, dijawab tuh, di mana kamu? Di mana kamu? Tapi ya sudah, dihapus sudah. Kalau yang dapat apa namanya, Pak? Dapat hadiah tuh namanya, Pak. Hanya yang kina, dia main itu tiap hari. Kamu dapat duit 170 juta, hubungi ini, katanya. Waduh, ya Allah. Oh, sudah banyak, tapi sekarang lah tahu, Pak. Trik-trik itu lah tahu orang. Oleh polisi, oleh tentara sudah diblokir, banyak diblokir. Pernah, Pak, saya nyubuh sekali, Bapak dapat mobil, Pak, katanya. Saya sebut tuh alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, Pak. Diproses ini, katanya. Oh iyalah, diproses. Akhirnya Pak ditelepon, Pak Lamonian ditelepon tuh, biarlah ngabis pulsa ada apa. Pulsa dia kan, dia nelpon kita. Akhirnya cek ini, Pak, saya katakan begini saja ya, mobil itu antar ke Linggau. Alamat saya kan jelas nih. Alamat jelas, nama jelas. Bawa ke Linggau. Nanti sampai ke Linggau, berapa harganya kita bagi dua. Misalnya 100, nanti saya kasih 50 kamu. Tutupnya. Jadi begitu, Pak, ya Allah. Berbuat baik sangat berat. Berbuat jahat agak mudah karena memang syarat rukunnya berbuat jahat tuh. Rukun maling kan? Rukun sholat ada, rukun puasa ada. Iya. Yang terakhir
jangan bikin kerusakan itu tadi, Pak ya, kerusakan, membuat heboh di mana-mana, Pak ya, heboh. Kalau pacak yang kecil itu diselesaikan cara baik-baik, apalagi yang besar, persoalan-persoalan. Jangan di yang kecil dibesak-besai. Yang besar malah lebih hebat lagi. Ini nih program ke depan kita tahun depan, insyaallah Allah berikan kesehatan kepada kita, amin. Diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin sehingga ibadah akan terus kita lakukan. Berupaya di dunia ini, berusaha semaksimal mungkin dengan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik setiap saat, setiap waktu bisa kita lakukan. Kemudian kita jangan bikin kerusakan, jangan bikin heboh, jangan bikin kisruh di dunia ini. Allah dalam beberapa firman-Nya menjelaskan bahwa kerusakan di bumi ini kena ulah manusia, ulah tangan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.